Baru-baru ini seorang pendiri Microsoft sekaligus salah satu orang paling kaya di dunia yang bernama Mr. Bill Gates mengeluarkan sebuah statement. Statementnya adalah ada hal yang lebih mengerikan dibandingkan COVID-19, yaitu perubahan iklim gitu. Jadi seperti kita ketahui bahwa perubahan iklim ini sebenarnya adalah isu yang lama sih. Tapi saya juga terus terang nggak tahu kalau memang bakal semengerikan itu gitu kan. Padahal COVID-19 itu sendiri merupakan sesuatu yang bisa kita anggap mengerikan sekali dan mencekam gitu. Dimana dia berefek kepada seluruh dunia, meruntuhkan berbagai sistem ekonomi, perekonomian di seluruh dunia. Ya buktinya banyak negara yang resesi lah gitu kan. Dan sampai sekarang kita masih nggak tahu gitu kan mau apa dengan si COVID-19 ini. Padahal itu cuma si COVID-19 aja gitu. Nah sekarang Bill Gates melemparkan wacana bahwa perubahan iklim itu jauh lebih mengerikan dibandingkan si COVID-19 ini. Dan seperti kalian ketahui, kalau Bill Gates ini kemarin namanya santer diberitakan dikarenakan dia dikait-kaitkan oleh teori konspirasi. Karena dia sebelum COVID-19 datang, dia pernah ngomong kalau sebenarnya dunia ini bakal menghadapi wabah, dan wabahnya itu akan dimulai dari negara Cina gitu kan. Yang mana sebenarnya ketika dia ngomong kita bakalan menghadapi wabah, saya sebenarnya nggak terkejut gitu kan. Karena wabah itu adalah hal yang biasa dan rutin kita lalui dalam kehidupan manusia gitu kan. Jadi satu abad yang lalu pun kita pernah menghadapi wabah yang lebih mengerikan yaitu flu Spanyol. Tetapi memang agak mengerikan ketika Mr. Bill Gates bisa meramalkan dari mana wabah itu berasal. Dia bilang wabahnya dari Cina gitu kan. Walaupun kita sendiri nggak tahu sih wabah corona ini sebenarnya benar dari Cina apa enggak. Karena antar negara tuh masih saling menyalahkan saja gitu kan. Nah, namun poinnya adalah ketika Bill Gates meramalkan tentang perubahan iklim, terus terang saya percaya gitu. Tapi saya bukan percaya sama Bill Gates-nya saja gitu kan. Karena sebenarnya perubahan iklim ini sesuatu yang memang sudah digaungkan oleh banyak ilmuwan dan peneliti berdasarkan data dan fakta gitu kan. Tapi mungkin banyak dari kita yang memang merasa agak masih meremehkan gitu kan. Mungkin karena emang dari pemerintah pun nggak mengangkat isu ini lebih baik gitu kan. Baik, maksudnya bukan pemerintah Indonesia gitu kan, pemerintah keseluruhan gitu kan, entah negara manapun. Saya sendiri terus terang nggak tahu kalau efeknya separah itu sampai saya membaca dua buah buku. Saya baca dua buah buku yaitu buku ini, bukunya terdapat di Uni dan buku Upheaval. Jadi dari kedua buku ini saya cukup terbuka mata saya bahwa pemanasan global itu benar-benar mengerikan sekali gitu kan. Nah, kemudian saya akan bahas gitu kan, apa sih penyebab dari pemanasan global itu sendiri, dari global warming gitu kan. Jadi yang pertama, global warming itu sebenarnya disebabkan oleh kadar CO2 yang meningkat di udara kita. Kenapa CO2 bisa meningkat? Yang pertama, ya seperti kita ketahui gitu kan, yang menghasilkan CO2 itu adalah kita manusia salah satunya gitu kan. Dan seperti kita ketahui juga bahwa jumlah manusia itu meningkat pesat di sekarang ini kan, di beberapa puluh tahun belakangan ini. Dikarenakan memang nggak kayak dulu gitu kan. Ada perang, ada terus kedokteran belum maju-maju banget gitu kan. Jadi sekarang kita makin makmur, perang juga nggak ada sih walaupun nggak banyak gitu kan. Perang kecil-kecilan, maksudnya skalanya nggak gede-gede banget. Yang artinya karena kita makmur sedunia, satu dunia ya perang semakin maksudnya jumlah manusia semakin meningkat dengan sangat pesat sekali gitu. Dan semakin banyak manusia artinya semakin banyak CO2 yang dihasilkan gitu kan. Jadi kita bernapas nih menghasilkan CO2 gitu. Namun CO2 yang dihasilkan dari manusia sendiri sebenarnya nggak seberapa banyak sih dibandingkan dengan CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Seperti kita ketahui, kita setelah revolusi industri terjadi gitu kan, kita mulai menemukan bahan bakar fosil yang mana itu kita gunakan dengan cara membakar dan itu akan menghasilkan CO2 juga dan semakin hari semakin masif penggunaannya gitu kan. Kalau zaman dulu penggunaan bahan bakar fosil ini digunakan di pabrik-pabrik gitu kan, pabrik-pabrik besar gitu kan untuk mempermudah proses gitu kan. Namun semakin hari, semakin majunya teknologi kita mulai kita mulai kenal dengan yang namanya kendaraan mobil dan motor yang lagi-lagi menggunakan bahan bakar fosil gitu kan. Dan dari sini semakin masif lah penggunaan bahan bakar fosil ini sendiri. Dan hal ini diperparah dari ya tadi lagi-lagi tadi gitu kan. Jumlah manusianya meningkat, ya otomatis yang pakai mobil dan motor juga meningkat dan ini meningkatkan jumlah CO2 yang bertebaran di planet kita pada saat ini. Gitu. Nah, kemudian karena jumlah karbon itu semakin banyak dan dari itulah dimulai yang namanya pemanasan global.
Dan pemanasan yang terjadi ini mulai pelan-pelan melelehkan es di kutub utara. Gitu. Sialnya, rupanya di bawah es kutub utara itu di dalamnya itu ada metana gitu. Nah, ketika esnya itu meleleh, itu berpotensi kalau udah sampai bawah gitu kan, dia berpotensi melepaskan metana. Jadi metananya lepas, yang ada di bawahnya itu lepas, dan metana ini lagi-lagi menyebabkan global warming lebih parah lagi gitu. Yang artinya kita kayak siklus lingkaran setan gitu kan. Jadi makin panas meleleh, meleleh lepas metana, makin panas lagi, meleleh lagi yang ini makin panas lagi gitu kan. Jadi kita benar-benar kayak lingkaran setan gitu kan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih peningkatan karbon itu bisa menyebabkan pemanasan global? Nah, ini sebenarnya efek rumah kaca kita sebut. Jadi, ceritanya kayak gini sih. Jadi, ketika jumlah karbon itu meningkat gitu kan. Jadi kan bumi itu sebenarnya mendapatkan panas dari matahari. Jadi matahari kayak memancarkan panas ke bumi. Nah, sebenarnya ketika matahari memancarkan panas ke bumi, panas yang diserap oleh bumi itu akan dipantulkan lagi keluar. Gitu. Artinya bumi kita tuh nggak akan menyerap utuh gitu kan semua panas yang diberikan oleh bumi. Jadi bumi udah ngasih, kita akan memantulkan lagi keluar gitu apa panasnya itu. Nah, ketika karbon itu makin banyak di atas itu kan di udara kita, jadi matahari itu berhasil nembakin panasnya ke bumi, tetapi ketika panasnya ingin mantul keluar itu gagal gitu karena dia terhalang oleh karbon-karbon tadi gitu kan. Dan ini menyebabkan panasnya itu ya otomatis berputar-putar dalam dunia kan, dan ini meningkatkan suhu di dunia kita. Itu jadi penyebabnya. Itu penyebab awal kenapa sih bisa terjadi pemanasan global gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk sejauh apa sih dampaknya, semengerikan apa dampaknya yang ada di dunia pada saat ini gitu. Jadi yang pertama, sebelum saya masuk ke dampak dari global warming, saya akan bahas dulu dampak dari peningkatan CO2 itu sendiri gitu. Nah, jadi CO2 itu sendiri selain dia bisa buat global warming, CO2 itu kalau udah kebanyakan dia nggak cuma tersimpan di udara, dia juga akan tersimpan di lautan sebagai asam karbonat. Dan apa efeknya? Efeknya asam karbonat ini bakalan menyebabkan larutnya kerangka karang dan membunuh terumbu karang. Di mana terumbu karang ini merupakan tempat pembibitan ikan laut, dan dia juga berguna untuk melindungi pesisir laut tropis dan subtropis terhadap gelombang badai dan tsunami. Artinya ketika terumbu karangnya mati, ini juga bisa mengancam ikan-ikan laut, gitu kan. Dan ini juga bisa menyebabkan terjadinya badai dan tsunami di berbagai tempat. Semakin tinggi lah potensi badai dan tsunami-nya gitu kan. Nah, yang kedua, ketika efek CO2 ini meningkat, ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Entah itu pertumbuhannya semakin bagus atau semakin dihambat oleh si CO2-nya sendiri. Karena seperti kita ketahui, tanaman kan menghisap CO2 gitu kan. Jadi ketika CO2-nya meningkat, dia akan berpengaruh gitu kan. Itu yang terjadi dampak dari CO2 yang meningkat gitu kan. Nah, sementara pemanasan global itu sendiri, dia juga punya banyak banget dampak lain gitu kan. Jadi saya akan menceritakan seberapa mengerikannya efek dari si pemanasan global. Yang pertama, saya akan langsung kutip dari buku ini gitu kan. Dampaknya itu yang pertama kekeringan gitu kan. Jadi, kalau saya baca dari buku ini, sudah mulai banyak sebenarnya negara-negara yang mengalami kekeringan, jadi tanah-tanah semakin tandus dan segala macam. Intinya gini, ketika pemanasan global itu meningkat, bahkan katanya negara-negara di utara itu kan tempat wilayah-wilayah yang dingin gitu kan. Itu bahkan bisa beralih menjadi wilayah yang tropis gitu kan. Dan negara yang di selatan yang panas-panas, karena dia makin panas, itu makin panas dan makin mengalami kekeringan, dan itu lebih mengerikan lagi dampak yang mereka rasakan gitu kan. Jadi kekeringan semakin meningkat gitu kan. Kemudian yang kedua, akan terjadi turunnya produksi pangan gitu. Jadi kalau tadi CO2 saja sudah bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sementara pemanasan global bisa menyebabkan turunnya produksi pangan. Ya jelas lah gitu kan. Ketika suhu semakin tinggi ya otomatis tumbuhan akan semakin kesulitan gitu kan untuk berproduksi. Dan gimana ceritanya gitu kan? Kalau pangan kita semakin menurun, sementara jumlah manusia kita semakin meningkat. Yang artinya apa? Artinya akan terjadi kelaparan di mana-mana gitu kan. Kita bakalan berebutan makanan gitu kan. Bisa jadi akan banyak banget negara-negara yang mungkin banyak orang yang mati kelaparan gitu ketika ini sudah semakin parah gitu kan. Gitu. Nah, kemudian wabah penyakit. Jadi wabah penyakit ini ada beberapa hal sih yang perlu saya jelasin. Jadi yang pertama,
kok bisa sih pemanasan global bisa menyebabkan wabah penyakit? Yang pertama, tadi kan saya udah bilang, kalau terjadi pemanasan global, artinya mungkin daerah-daerah yang bukan tropis itu bisa jadi tropis gitu. Dan ketika suatu wilayah jadi tropis, artinya kan yang banyak penyakit-penyakit ini datang kan dari wilayah tropis gitu kan. Dan ketika wilayah tropis ini, wilayah-wilayah yang non tropis ini bisa menjadi tropis, artinya penyakit-penyakit yang tadinya nggak ada di wilayah bukan tropis, ini juga bisa mendapatkan penyakit-penyakit yang juga diderita dari wilayah tropis itu kan. Sebagai contoh, di Eropa sudah mulai ditemukan chikungunya. Kemudian sekarang sudah mulai banyak penyebaran malaria di wilayah-wilayah di seluruh dunia gitu kan. Yang artinya emang sudah mulai terjadi loh penyebaran wabah penyakit di berbagai wilayah gitu kan. Ini salah satunya. Nah, kemudian ada juga yang kedua. Yang kedua ada sebuah ibaratnya kayak prediksi gitu, prediksi dari peneliti bahwa kata dia banyak penyakit-penyakit yang bahkan jutaan tahun yang lalu kata dia kan, yang sudah ada jutaan tahun yang lalu. Maksudnya virus gitu kan, kayak virus atau penyakit yang terkubur dan membeku di es di kutub gitu. Jadi kata dia ketika pemanasan global ini makin parah dan es di kutub itu meleleh, jadi yang bahaya tuh bukan cuman lepasnya metana, tetapi juga lepasnya virus-virus ini ke alam, ke udara. Dan ini mengakibatkan mungkin kita akan menemukan katanya kebangkitan virus-virus yang sudah mati sejak jutaan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu gitu kan. Jadi kata dia, kata si buku ini, ada kemungkinan ya kita mungkin bakalan banyak menemukan virus-virus baru yang sebenarnya merupakan virus-virus yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu gitu. Itu penyakit. Nah, kemudian ada juga dampak lain yaitu permukaan laut yang naik gitu kan. Di buku ini terus terang dia menceritakan banyak banget cerita-cerita tentang berbagai macam kota yang sudah mulai tenggelam sebenarnya. Bahkan dia memprediksi banyak banget kota yang tenggelam. Di sini Chelsea sebenarnya banyak banget dia ceritain tentang fakta-faktanya gitu kan. Jadi kota ini tenggelam, kota ini sedikit lagi, kota ini sedikit lagi gitu kan. Jadi saya bahkan mulai mikir apa enaknya saya pindah gunung aja gitu kan, mulai perlahan-lahan gitu kan, wilayah-wilayah pegunungan. Cuman yang ngeri juga, apalagi kalau gunungnya masih aktif gitu kan, kita agak ngeri juga. Tapi ya intinya kalau kota-kota mulai tenggelam, mau tinggal di gunung pun percuma aja gitu kan, karena ya aksesnya juga nggak ada gitu kan, akses orang yang lain tenggelam gitu kan, kita mau kemana gitu kan, mau di gunung doang gitu kan, kita juga ya udah mau nggak mau ada hidupan baru gitu kan. Itu permukaan laut naik gitu kan. Kemudian di sini ada panas maut, di bukunya dijelaskan. Jadi bukunya juga jelasin banyak banget contoh yang terjadi gitu kan, bahwa telah terjadi di beberapa kota sebuah suhu yang benar-benar ekstrim, dimana ketika panasnya itu tinggi banget bahkan banyak menyebabkan orang-orang meninggal. Sering lah, saya juga pernah lihat berita saking panasnya suhu, orang-orang bahkan bisa masak telur gitu kan di aspal gitu, saking panasnya gitu kan. Jadi itu salah satu dampak dari global warming tadi. Kemudian tadi kelaparan, seperti yang sudah kita bahas gitu kan. Ketika global warming itu makin jadi gitu kan, pangan itu semakin sulit berproduksi, dan itu bakalan menyebabkan kelaparan. Kemudian kebakaran hutan. Jadi lagi-lagi buku ini mengolah data-data gitu kan. Jadi kebakaran yang terjadi pada saat ini itu semakin parah dan semakin sering saja terjadi. Nah, ini saya terus terang merasakan sendiri gitu kan, karena saya tuh di Sumatera gitu kan. Sumatera itu seperti kita ketahui rutin gitu kan tiap tahun, tapi untungnya 1-2 tahun ini agak berkurang gitu kan, karena pemerintah cukup masif menggalakkan karhutla ini kan, menggalakkan pencegahan karhutla, tapi masih terjadi sebenarnya sih yang namanya kabut asap masih terjadi. Jadi di Sumatera itu, saya di Sumsel, di Jambi, di Riau setahu saya sih, itu setiap tahun yang namanya kabut asap diakibatkan oleh karhutla itu udah pasti rutin gitu kan tiap tahun. Jadi nggak kayak dulu, padahal dulu jarang gitu kan. Ini terjadi mulai 5 sampai 10 tahun ke belakang gitu kan. Kalau dulu nggak pernah sama sekali, tapi sekarang semakin masif. Dan di sini saya nyambung gitu kan. Oh, ini memang disebabkan oleh pemanasan global. Pantes saya pikir. Kadang-kadang pemerintah bilang ada yang bakar, ada yang bakar. Sebenarnya petani pun nggak membakar pun terbakar sendiri kadang-kadang katanya kan, karena ketika dia kering banget, ya namanya lahan gambut tuh gampang banget katanya kebakaran, dan ketika dia kebakar itu susah dimatiin karena dia di dalamnya itu apinya hidup katanya kan, seperti itu. Jadi kebakaran hutan banyak. Kemudian di sini juga menceritakan bahwa bencana juga tak lagi alami, salah satu dampak dari pemanasan global. Maksudnya gini, maksudnya bukunya menceritakan bahwa bencana itu juga akan memasuki dalam era new normal.
Maksudnya adalah kalau dulu banyak bencana, ketika kita mengalami bencana besar tuh kita bakalan shock gitu kan. Waduh, gede banget nih bencananya gitu kan. Nah, semakin kesini, semakin parah global warming, maka bencana itu akan biasa-biasa saja. Yang artinya dan artinya semakin lama, bencana-bencana dahsyat itu bakal semakin biasa banget kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Itu salah satu dampak dari si global warming itu sendiri. Kemudian ada juga isu kekurangan air. Kemudian laut kita yang sekarat, tadi kan sudah saya bilang terumbu karang mati segala macam, dia bahkan panas gitu kan. Jadi laut jadi sekarat, artinya sumber pangan dari darat kita bakalan menipis, sumber pangan dari laut pun kita juga semakin menipis gitu kan. Kemudian udara yang tak bisa dihirup. Ini ya tadi saya nggak tahu sih sebabnya apa, tapi ya jumlah karbon yang meningkat memang bakalan sesak. Ini sebenarnya bisa kalian temui gitu kan. Kalau lihat foto-foto atau video ketika negara-negara di Cina gitu kan, negara-negara yang memang industrinya udah tinggi banget. Memang ketika kita lihat video-video mereka tuh ada serem gitu kan. Saya ngerasain itu era-era dimana ketika kota saya ngalamin kebakaran hutan gitu, merasakan asapnya kebakaran hutan gitu kan. Tetapi di sana lebih ekstrim lagi saya lihat. Jadi memang kalau saya lihat di sana yang harusnya khawatir itu negara-negara seperti itu sih, negara Cina, Amerika yang memang industrinya tinggi banget. Karena kalau Cina bahkan saya lihat, serem gitu kan lihat videonya itu, lihat foto-foto mereka itu udaranya ngerikan banget gitu kan. Jadi saya mikirin kalau global warming semakin parah, artinya mungkin itu akan terjadi tetapi di seluruh dunia gitu. Artinya ngeri gitu kan. Bayangin loh, anak-anak kita yang asma gitu kan dan segala macam itu bakalan kesiksa banget. Bahkan saya sendiri kemarin waktu di sini kebakaran hutan, kita nggak lepas masker gitu kan, apalagi kalau itu terjadi di seluruh dunia gitu. Kemudian buku juga mengatakan bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu ketika ini sudah parah nggak akan terjadi. Kenapa? Yang pertama, orang-orang bingung mau keluar tuh banyak nggak sanggup gitu kan karena udah kepanasan. Kemudian yang namanya makanan udah menipis, stok pangan gitu kan. Ketika stok pangan menipis ya pasti orang-orang kelaparan dan mungkin akan banyak terjadi kerusuhan dan chaos gitu kan. Dan artinya ketika banyak terjadi kerusuhan, banyak yang kelaparan, ya ekonomi semakin lambatlah berputar gitu kan. Dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi itu malah nggak naik katanya kan. Bahkan bisa jadi stuck atau turun katanya. Itu yang lebih mengerikan. Nah, itu beberapa dampak yang disebabkan oleh global warming. Jadi, kemudian buku juga mengatakan bahwa yang lebih mengerikan itu, dia bilang kalau tahun 2100 itu sebenarnya kita bakalan mengalami kondisi yang sebenarnya udah parah banget. Saya terus terang agak nggak percaya gitu kan. Karena yang saya pikirin mungkin ini akan terjadi hal-hal yang parah ini mungkin di tahun 2500 gitu kan. Ternyata dia mengatakan 2100 pun sudah dimulai. Bahkan bisa jadi lebih cepat gitu kan. Kalau kita malah meningkatkan pembakaran fosil kita dan peningkatan karbon di langit kita. Yang artinya dia cerita 2100 banyak kota yang mulai tenggelam, banyak orang mati gara-gara panasan, banyak orang mati gara-gara kelaparan, banyak kebakaran hutan makin parah, penyakit segala macem. Dan saya ngebayangin apakah cucu saya nanti masih bisa hidup dengan bahagia seperti kita saat ini gitu kan. Dan di situ saya pesimis, terus terang saja saya benar-benar pesimis. Tapi ternyata nggak saya sendiri sih. Buku ini bahkan mengatakan banyak aktivis lingkungan alam dan para ilmuwan itu bahkan memilih untuk tidak punya anak gitu kan. Karena mereka mikir, saya nggak mau punya anak, kemudian dia akan mengalami, akan tersiksa aja gitu kan di sepanjang hidupnya dikarenakan dari perubahan iklimnya sendiri gitu kan. Jadi saking ekstrimnya pemikiran mereka seperti itu. Jadi artinya ya emang parah sih sebenarnya. Udah nggak tahu lagi lah gitu kan. Gitu. Nah, selain itu, jadi seperti yang saya ketahui gitu kan, itu tadi dampak-dampaknya gitu kan dari pemanasan global. Nah, sementara kita sebenarnya harus menghentikan ini semua gitu kan. Karena apa gitu kan? Karena ada lagi komplikasi ketiga dari perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini sendiri bukanlah sesuatu yang bisa kita pecahkan secara mudah gitu kan. Karena butuh waktu yang sangat panjang banget gitu untuk menghentikan terjadinya pemanasan global. Jadi bahkan ilmuwan tuh mengatakan bahwa andai katanya kan, andai hari ini gitu kan, hari ini semua manusia di bumi ini mati,
atau semua manusia di bumi hari ini menghentikan pembakaran fosil, pembakaran penciptaan karbon gitu kan. Bahkan atmosfer kita ini masih butuh waktu beberapa dekade untuk balik lagi pulih seperti saat dulu kala. Karena yang namanya karbon di langit, ya ini kan namanya di langit tuh, di angkasa, di langit kita gitu kan, seluruh dunia gitu kan, itu banyak banget jumlahnya. Itu butuh waktu yang lama banget untuk mengembalikan keadaannya lagi seperti sedia kala gitu. Yang artinya semakin kita menunda gitu kan, makin semakin lama gitu kan. Mungkin ketika kita berhenti menggunakan bahan bakar sekarang, mungkin butuh waktu beberapa dekade lagi gitu katanya kan. Apalagi kalau kita baru memulainya, misalnya 20 tahun lagi gitu kan, baru benar-benar serius memulai untuk menghentikan pemanasan global ini sendiri gitu. Dan bahkan para peneliti pun mengatakan, bahkan sebenarnya ada potensi bahwa bumi ini akan terus memanas dan lebih cepat gitu kan. Hal ini bisa diakibatkan dikarenakan faktor-faktor lain seperti runtuhnya lapisan es Antartika atau Greenland. Jadi kita berdoa aja gitu kan, bahwa es di Antartika itu baik-baik saja gitu kan, jangan sampai dia hancur atau runtuh, karena ketika dia hancur, ya permukaan laut akan meningkat dan metana yang lepas akan semakin meningkat juga, dan itu bakal mempercepat pemanasan global itu sendiri, dan itu mengancam kehidupan kita pribadi, kita semua gitu. Itu. Jadi itu dampak-dampaknya dari pemanasan global. Nah, kemudian dari tadi kita udah ngomong apa masalahnya, dampaknya apa. Saya nggak tahu kalian merasakannya apa enggak, kengeriannya gitu kan. Mungkin kalau saya ngomong nggak ngeri-ngeri banget, tapi kalau kalian baca ini mungkin kalian bisa ngerasain gitu kan, bahwa ini benar-benar serem banget dan kita benar-benar serius menanggapinya. Nah, selain itu, gimana cara kita menanggapinya? Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah dari pemanasan global itu sendiri? Terus terang, semua buku dan buku ini mengatakan bahwa yang namanya pemanasan global itu adalah sesuatu yang global dan kita butuh solusi global. Artinya, nggak bisa dong cuman Indonesia sendiri misalnya yang care untuk menghentikan pemanasan global. Misalnya Pak Jokowi memutuskan untuk kita semua nggak boleh lagi menggunakan mobil atau motor gitu kan, biar kita menghentikan pemanasan global. Ya nggak ngaruh gitu kan. Kenapa? Karena percuma kalau kita sendirian gitu kan. Jadi ini dibutuhkan solusi secara global. Artinya semua negara di dunia ini harus kompak untuk mencari solusi pemanasan global sendiri. Yaitu yang paling enggak sekarang kita bisa ngerim lah, walaupun kita belum menemukan teknologi yang bagus untuk menghentikannya, kita bisa mencegah atau memperlambatnya gitu kan. Nah, masalahnya ya nggak semua negara gitu kan yang sepakat untuk memikirkan tentang pemanasan global ini sendiri. Bahkan Presiden Amerika Serikat Bapak Donald Trump gitu kan, bahkan dia bilang kalau global warming itu hoax gitu kan, hoax. Yang dan banyak juga politisi Amerika, kalau menurut buku ini, politisi Amerika itu banyak juga yang bahkan menganggap bahwa isu global warming ini merupakan sebuah lelucon saja. Padahal ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan di berbagai jurnal dan penelitian gitu kan. Saya bingung kenapa mereka masih nggak percaya gitu. Siapa lagi yang mereka percaya? Yang artinya, ya sampai sekarang pun saya masih melihat pesimis gitu kan dengan upaya berbagai negara yang ada di dunia gitu kan. Padahal negara yang paling berperan dalam menyumbang CO2 itu kata dia adalah Amerika dan Cina. Sementara sebenarnya Cina sudah mulai banyak melakukan gebrakan gitu kan, dia mulai menggunakan energi yang ramah lingkungan. Tapi Amerika Serikat saya nggak tahu sih. Tapi lihat dari statement Donald Trump ini kayaknya belum gitu kan. Seperti itu. Jadi kita butuh solusi global sebenarnya. Namun, ya kalau emang berbagai orang tidak peduli gitu kan, ya paling nggak kita bisa mulai dari diri kita sendirilah paling nggak kan. Semoga bisa menularkan kepada orang-orang lain gitu kan. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah ada temuan atau teknologi yang dapat mengatasi masalah ini? Terus terang, mungkin sudah ada gitu kan. Tetapi temuan ini sebenarnya belum efektif dan biayanya sangat mahal sekali. Jadi, kalau di buku ini bilang dia menemukan sebuah mesin untuk menghisap CO2 gitu kan. Jadi dihisap, diolah entah gimana. Tapi yang namanya ngisep CO2 itu jumlahnya banyak banget, dan itu mesinnya harganya mahal gitu kan, mahal banget, dan satu mesin itu juga nggak banyak banget kontribusinya kalau dihitung sedunia gitu kan. Jadi masih ibaratnya bisa dibilang belum ada sih yang bisa ya temuan yang bisa mengatasi masalah ini gitu kan. Kemudian ada juga hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi kita sebenarnya bisa menggunakan energi ramah lingkungan seperti angin atau matahari. Saya terus terang salah satu orang yang dari dulu berharap banget kita itu mulai beralih ke energi matahari gitu kan, atau angin gitu. Karena itu adalah energi yang gratis gitu kan, yang gratis, tapi kenapa kok nggak banyak dimanfaatkan gitu kan? Kenapa kita masih jor-joran dengan batu bara ya? Saya ngerti sih karena batu bara lebih mudah dibakar atau minyak lebih mudah dibakar, tapi
Kalau matahari kan gratis gitu kan, angin gratis, tapi katanya sih mahal baterainya katanya. Yang saya dengar tuh baterainya mahal, tapi ramah lingkungan sebenarnya. Jadi kita sebenarnya sudah mulai bisa menggunakan energi-energi ramah itu. Bahkan saya terus terang, kita sebenarnya bisa mulai menggalakkan penggunaan kendaraan umum. Kita juga bisa berjalan kaki atau bersepeda gitu kan. Saya terus terang senang sih lihat akhir-akhir ini banyak orang naik sepeda gitu kan. Tapi yang saya harapkan sebenarnya orang-orang itu naik sepeda bukan cuma untuk olahraga gitu. Jadi untuk ke kantor gitu kan, untuk ke ya misalnya ke Alfamart doang, kadang-kadang kita naik motor gitu kan. Kita bisa dong bersepeda gitu kan, yang deket-deket gitu kan. Jangan ketergantungan menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar gitu kan. Selain itu sehat, menghemat bensin kita, juga membantu bumi kita mengurangi karbon tadi gitu. Gitu. Dan saya sebenarnya agak-agak benci ya dengan negara kita itu satu gitu. Kita itu bukan negara yang suka berjalan kaki sebenarnya. Walaupun sebenarnya fenomena ini saya temuin di Jakarta udah banyak sih, udah banyak orang jalan gitu kan. Tetapi di kota-kota lain agak jarang sih saya lihat orang-orang berjalan kaki gitu kan. Karena emang negara kita kebanyakan tempat dan kotanya itu emang nggak didesain untuk berjalan kaki dengan ibaratnya nggak ramah dengan berjalan kaki gitu kan. Jadi beda banget ketika saya lihat kayak di Singapura orang kemana-mana jalan kaki ke stasiun terus naik kendaraan umum gitu kan. Dan di situ sedikit kendaraan dibandingkan kita. Jadi seperti itu gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai menggalakkan penggunaan sepeda, jalan kaki atau kendaraan umum tadi. Nah, kemudian yang terakhir, kita sebenarnya bisa berkontribusi juga dengan mengurangi konsumsi berlebihan atau konsumerisme. Karena apa? Karena kita sebenarnya saat ini hidup dalam era-era yang konsumsinya itu berlebihan banget. Kita makan hal-hal yang tidak kita butuhkan gitu kan. Bahkan kita banyak buang-buang makanan gitu kan. Yang mana sebenarnya ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi, artinya pabrik-pabrik bakalan terus membuat produk-produknya. Dan ketika dia terus membuat produknya semakin banyak, artinya dia menggunakan bahan bakar juga yang semakin banyak. Nah, sebenarnya kita bisa mulai menghentikan penggunaan konsumsi yang berlebih-lebihan gitu kan. Selain itu sehat untuk badan kita, karena kalau kita terlalu gendut, kita nggak sehat juga gitu kan. Kalau kita mengkonsumsi itu sesuai kebutuhan, kita sehat, dompet kita juga sehat, dan kita juga membantu dunia dalam menghindari terjadinya pemanasan global yang lebih parah lagi gitu. Dan kalau saya lihat dari buku ini, jadi buku ini mengatakan bahwa tingkat konsumsi per kapita di negara maju itu 32 kali lipat dibandingkan di negara berkembang gitu kan. Jadi mungkin gini sih ilustrasinya. Jadi orang-orang di Amerika Serikat misalnya, mereka mengkonsumsi bensin 32 kali lebih banyak dalam setahun misalnya dibandingkan orang-orang di negara Afrika atau negara-negara berkembang lainnya lah gitu kan. Gitu. Jadi ya itu ya wajar sih, emang semakin maju negara gitu kan, jadi semakin banyak lah konsumsinya gitu kan. Jadi ya mungkin kalau orang-orang di negara berkembang mikirnya apa sih yang harus dimakan, ya mungkin dia makan hal-hal yang memang dia butuhkan saja gitu. Jadi 3 kali sehari gitu kan, yang penting ada gizinya, bisa kenyang segala macem. Sementara orang-orang yang ada di Amerika mungkin makan nggak 3 kali sehari, dia ketika lihat pulang-pulang di jalan itu kan, lihat KFC dia beli gitu kan, terus dia ke Alfamart lihat coklat-coklatan dia beli. Ya sebenarnya saya juga sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ya pola konsumerisme itu akan terus berjalan gitu kan, dan itu nggak baik gitu. Karena apa? Karena ya lagi-lagi tadi, semakin banyak kita konsumsi maka pabrik akan terus mencetak, pabrik banyak mencetak maka dia akan membakar bahan bakar lebih banyak lagi. Selain itu juga ya ada sih itu lain tentang konsumsi hewan terutama ya, yang juga bakal menyebabkan percepatan si global warming itu sendiri gitu. Nah, itu dari saya. Saya harap review ini membantu kamu dalam memandang suatu masalah pemanasan global yang ada di dunia pada saat ini. Saya pribadi berharap nggak ada yang bisa kita lakukan. Saya terus terang cinta dengan yang namanya kenikmatan duniawi yang kita rasakan di era-era maju seperti saat ini. Saya juga menikmati pertumbuhan ekonomi, saya menikmati menggunakan kendaraan, saya juga menikmati penggunaan AC, saya menikmati makanan yang enak-enak dan makanan berlebihan gitu kan. Walaupun saya tahu itu tidak baik bagi tubuh saya sendiri gitu kan. Tapi setelah baca buku ini, ya paling enggak mungkin kita bisa sedikit berkontribusi gitu kan untuk menghentikan semua itu atau mencegah terjadinya pemanasan global. Saya pribadi sebenarnya sudah mulai beralih gitu kan ke kantor menggunakan sepeda. Eh, Sebenarnya awalnya bukan untuk global warming gitu kan, karena saya ngerasa badan saya agak berat dan nggak sehat gitu kan. Jadi saya kadang-kadang pakai sepeda biar lebih sehat.
tapi ternyata itu bagus gitu kan. Itu bagus untuk badan saya sendiri, bagus untuk dompet saya, dan bagus untuk dunia yang saya huni saat ini. Dan berhubung bumi yang kita tempati saat ini adalah satu-satunya tempat rumah yang bisa kita singgahi, kita belum tahu planet Mars bisa kita tempati apa enggak. Jadi baru bumi ini aja yang bisa kita tempati. Jadi nggak ada cara lain selain menjaganya gitu kan. Karena kita pasti maunya anak cucu kita juga bahagia seperti kita. Dan bahkan kita berharap lebih bahagia daripada kita saat ini. Untuk itu nggak ada cara lain selain menjaga bumi ini sendiri dengan lebih bijak dalam mengkonsumsi sesuatu gitu kan. Lebih bijak memperlakukan alam kita dan lebih bijak dalam menjaga dunia kita pada saat ini. Sekian dari saya. Kalau suka silakan like, kalau nggak suka silakan dislike. Akhir kata, terima kasih.